kan kemarin tuh Bapak sempat di Puskesmas ya. untuk browsing. Nah, kalau misalnya di dalam, maksudnya itu kecamatan tersebut tidak punya strukturan itu gimana Pak? Oke, sama dicermati biasanya ada sih ya, cuma ambil aja ke kota saja, ya banyaknya kota, kabupaten. Ya kabupaten. Maksudnya kan penstrukturan dalam arti ini penstrukturan Kesmasnya atau yang pelayanan? Pendudukan, kan analisa kependudukan kan demografi semua. Mungkin ya. Kalau misalnya umur ini berarti kita tuh menghitung mayoritas umurnya Pak? Kan dari struktur itu kan ada beberapa gambaran distribusi usia, ya berapa banyak. Nah nanti direlate-kan dengan di tempat Anda, ya misalnya di tetangga-tangganya lebih banyak lansianya, lebih banyak balitanya, lebih banyak pemudanya, atau lebih banyak orang tuanya, atau lebih banyak jandanya. Ya karena ada beberapa kampung janda di Tenggarong aja ada beberapa kampung janda di situ. Ya seperti itu. Jadi itu juga memberikan gambaran kehidupan. Kalau misalnya anak-anak kita sudah tahu nih, oh berarti anak-anak pasti interaksinya beda nih sama yang bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapak kan jarang di rumah gitu. Kalau misalnya ibu-ibu, wah lebih sering ngerumpinya misalnya. Ya. Bisa dibayangin? Oke, ada pertanyaan lagi? Bapak izin masuk. Ya, silakan. Saya izin bertanya mengenai yang bagian E ini, yang pada tempat tinggal itu kan menggunakan Google Earth. Kalau dikasih titik koordinatnya juga boleh ke Bapak? Boleh, lebih bagus lagi. Oh, baik Bapak, terima kasih. Mengajarkan saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah bisa hitung-hitung? Tuh, angka mobilitas sama mortalitasnya nggak dihitung? Sudah. Oke. Itu untuk mobilitas dan mortalitasnya itu. Ya. Itu untuk rumusnya dimasukkan di dalam RAP-nya Bapak? Tidak masuk ke RAP. Kan terpisah dia. Kan kalau di RAP kan riwayat alamiah penyakit. Ya kan? Untuk morbiditas kan hitungan sendiri. Kan berapa sih gini morbiditasnya di rumah Anda berapa? Iya, maksudnya itu kan kita menghitung morbiditas dari RAP-nya. Dari RAP. Ya, bukan di RAP. Iya kan gitu ya. Dimasukkan di dalam RAP itu. Enggak. Dari RAP kita bisa tahu angka morbiditas dan mortalitas. Betul nggak? Iya, iya. Ya. Sepakati dulu. Iya. Ya, bagaimana cara menghitung morbiditas dan mortalitas tanpa tahu RAP, betul nggak? Iya. Betul ya? Jadi di RAP kita dapatkan angka morbiditas dan mortalitas. Nah, sekarang berapa angka morbiditas di rumahmu? Ya. Nah, PM atau PTM? Oke, berarti kan 50% ya. Nah, artinya 50% kan? 100% ya? 100% ya? Oke, dua-duanya semua. Tiga-tiganya sakit PM sama PTM. Ya, kan di RAP. Ya, oke. Berarti kan 100% tuh. Nah, target dari materi kita di hari ini nanti adalah bagaimana caranya menekan angka 100% tadi minimal jadi angka 30% atau 10%. Nah, materi sudah saya share di WA. Ya, nanti tinggal dicermati sambil nanti saya akan menunjukkan beberapa materi yang berkaitan dengan upaya pencegahan. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya. Oke, silakan Rani. Apakah penyakit
keturunan itu juga termasuk penyakit menular, Bapak, seperti buta warna atau matamin gitu tuh termasuk penyakit menular kah Bapak untuk penyakit keturunan seperti itu? Eh, itu penyakit keturunan, tapi bukan penyakit menular. Karena dia tidak masuk dalam kategori infectious disease. Ya, kalau penyakit menular kan penyakit infeksi. Ya, yang ditularkan oleh virus, bakteri, protozoa, fungi, rickettsia. Nah, kalau buta warna kan bukan dari itu. Gitu, ya. Oke, paham Melanie? Paham Bapak, terima kasih Bapak. Ya, masuk dia, Pak. Saya izin bertanya kembali Bapak. Untuk yang analisis bagian A itu ada resiko kesehatan. Apakah resiko kesehatan itu maksudnya faktor resiko dari penyakit, misalnya ada penyakit flu itu resikonya dari faktor udara, atau maksud dari resiko kesehatan itu hal yang akan terjadi Bapak, seperti kalau flu maka nanti bisa lelah gitu, lelah atau gampang Ya. apa Faktor pernapasannya resiko terganggu. penyakit tersebut. Faktor resiko itu faktor yang membuat sakit itu. Penyebab beda lagi. Berarti misalnya iya Pak, misalnya ada demam, berarti nanti resikonya badannya lemah terus tuh kurang tidur. Enggak. Faktor resiko kan gini. Pernah diopnem nggak? Ya, pernah diopnem. Ada yang pernah diopnem? Apa? Sakit apa? Tipes. Oke. Sakit tipes faktor resikonya apa? Nah, jajan pinggir jalan itu teknis ininya. Ya, jadi kalau orang sakit tipes itu dari makanan dan minuman, faktor resiko. Kan gitu. Nah, kan berarti kan tinggal perilakunya nih. Iya kan? Nah, dari agennya apa? Oh, faktor resikonya, faktor penyebabnya dari tipes apa? Oh, salmonella typhiosa, misalnya salmonella typhi ya, atau golongan itu. Nah, lihat ini nih, habitatnya di mana nih? Oh, ternyata habitatnya salmonella ini pada minuman atau makanan yang makanannya itu bukan makanan kering, makanan basah. Pencetusnya apa? Amparan tatak misalkan. Amparan tatak yang tidak ditutup. Gitu. Bisa beresiko ke tipes. Faktor pencetusnya adalah makanan. Contohnya hamparan tatak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Resiko kesehatan Indonesia itu misalnya nanti ada orang gitu Pak terkena misalnya flu atau pilek itu. Berarti faktor resikonya Kenapa kena flu pilek? Debu misalnya, kurang tidur. Nah, seperti itu. Iya. Oh. Jadi bukan faktor resiko itu bukan penyakit yang berkelanjutannya Pak. Bukan. Jadi misalnya, ya nih, kamu browsing saja di teori, ya teori itu pasti ada yang namanya faktor resiko. Dan faktor penyebabnya juga ada. Ya, golongannya ini biasanya bakteri. Ada misalnya E. coli atau coliform. Nah, jelas nih. Ya, penyebabnya jelas. Gitu ya. Faktor risikonya apa aja? Ya, dari agen ini jelas. Kemudian faktor environment-nya, ya ini tempat makanan misalnya. Atau WC misalnya. Kalau dari hostnya, ya di kata kasarnya, RKS. Hah? Misalnya ya kan gitu. Apa aja dibat gitu kan? Ya. Ya, kalau ini
udah diare, wah ini gitu ya. Iya. Seperti itu. Iya, Pak. Itu contoh aja ya. Betul. Ya, jadi semua faktor resiko itu ada di teori. Hanya nanti dilihat perbandingannya di rumah Anda. Faktor resiko ini biasanya ada 1 sampai 10. Nah, di rumah Anda nggak mungkin 10-10-nya ada. Seperti ya? Iya, Pak. Ya, biasanya ada 1, Pak, ada 3, ada 5, ada 7. Seperti itu. Nah, itu yang nanti kita cegah nih, jangan sampai terjadi. Misalnya, sakit mata. Oh, sakit mata nih. Kan biasanya sakit mata ya. Iya. Ini teman Anda sakit mata. Teman Anda? Hah? Nilu, oke. Kalau Mbak Nilu sakit mata nih. Terus saya yakin bahwa saya tidak akan tertular. Yang saya lihat begini. Kenapa tertular? Kenapa? Karena penularan sakit mata bukan antar mata. Kayak si Geri alias Kongo. Iya. Ya, matanya kan bisa semuanya. Iya. Kita nggak mungkin cuma mata kan. Nah, pertanyaannya yang menyebabkan kita sakit mata adalah nah, selama ini nih sambil di jalan itu mata nih, ya sudah. Bukan karena kontak mata, karena kontak tangan saya. Kontak fisik itu bisa ngoleh nggak untuk tuaran? Beda ya, kontak fisik beda nih. Harus dipastikan dulu kontak fisiknya seperti apa. Orang main bola kontak fisik, ya Bu. Kan kontak fisik. Orang mata enggak? Orang main tackle, main sliding. Ya. Kontak fisiknya bukan kontak fisik yang besar. Ya. Ada ini? Paham? Hipertensi. Faktor risikonya banyak. Ya, tapi yang tertuduh biasanya ikan asin. Ya kan? Tentu ikan asin. Tapi di dalam buku tidak ada peningkatan natrium. Ya? Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Jadi disesuaikan. Ini teori, ini di rumah. Ikan asin apa? Ikan asin ikan asin tambi, ikan asin anu, macam. Insyaallah. Nah, ini pelajaran kehidupan. Ya. Yang ini di teori kelas, yang ini di rumah. Ya, oke ya, paham ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Bagian analisis program itu kan ada yang supaya promotif, prestasi dan lain sebagainya. Itu tuh apakah dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat? Kan Bapak Semuanya, for all. Pertetanggaan Anda yang orang kesehatan. Contoh gini, siapa yang sakit mah? Siapa di antara Anda yang pernah mendapatkan edukasi bagaimana mencegah sakit mah pada saat SD, SMP, SMA? Ada nggak? Wajar nggak Anda kena sakit mah? Hah? Wajar nggak? Nah, itulah masalahnya anak kelas. Anak kelas ini. Kenapa masyarakat satu saja yang menggunakan masyarakat itu cuma SKM, tapi tidak dikenal sama masyarakat. Kenapa? Sarjana kesehatan masyarakat, ya kan? Anak pas kurang gawian.
Karena kurang kerja. Seharusnya anak kesmas itu banyak kerjaan, jadi dikenal sama masyarakat. Gitu. Kan kurang kerjaan. Ya, buktinya Anda kena sakit mah. Karena tidak ada upaya pencegahan. Nah, yang melakukan upaya pencegahan siapa? Dokter. Nah, dokter kan bukan pencegahan, dia pengobatan. Perawat pencegahan, dokter dia perawatan. Bidan persalinan. Apoteker menyediakan obat. Analis menganalisa hasil cek laboratorium. Atem mempersiapkan alat-alat elektronik yang berkaitan dengan kesehatan. Apa lagi? Fisioterapi, turun. Ada? Nah, kelas siapa ini? Nah, itu masalahnya. Jadi, di share file yang saya share ke kalian itu sudah saya terapkan. Makanya anak kasma itu sebenarnya bisa ada pekerjaan, yang namanya pendampingan. Bagaimana caranya Anda supaya sehat? Sampai sakit mah? Sakit mah? Ya. Kapan keluhan sakit mah? Oke, karena telat makan. Kalau misalnya saya mengingatkan kamu tiap hari supaya makan teratur, menurut kamu gimana? Belum betul. Nah, jadi itu yang mesti dilakukan semestinya. Diperkirakan orangnya ini sakitnya kapan gitu. Apakah sakit mah terus-terusan? Ini tadi di kelas sebelah. Di kelas sebelah tadi teman Anda itu pokoknya tiap hari sakit mah. Tiap hari sakit mah. Ya, jadi dia bilang keluhannya kapan? Jam 10 sama jam 16. Ya. Offline. Jadi saya sudah tahu nih Pak, masalahnya karena tidak ada upaya pencegahan. Saya bilang kalau Anda minum 2 liter per hari, ini nggak akan ada masalah dengan sakit perut. Kalau berat badan Anda pun tidak ideal, kalau Anda minum 2 liter sehari, ideal. Memang ngencing terus. Awalnya itu akan dirasakan di hari ketiga, 5, sama 7. Setelah hari ke-10, itu sudah nggak ada masalah lagi. Sudah cobain dulu 10 hari. 10 hari dulu. Oh. Kalau air, Anda ke gedung baru. Samping tangga itu loh. Itu tinggal minta satpam untuk menghidupkan saja itu. Karena memang nggak ada orang kan, jadi akhirnya dimatikan memang. Itu langsung bisa diminum. Mau 1 galon pun nggak masalah. Silakan. Mau kayak di luar negeri tinggal makan gitu, batur aja. Ya, 2 liter. Seribu langkah dah lewat tadi saya berapa kali? Ada pertanyaan lagi? Detik ini aja saya taruhnya sudah 1760. Belum saya bolak-balik.
Ya, ada pertanyaan? Boleh. Ya, teman-teman yang di Zoom, apakah ada pertanyaan? Sudah minum 2 liter sehari semua? Oh. Baru 1 gelas. Para kawa. Jadi ini yang sakit mah tadi, saya identifikasi dia minum itu pagi jam 6 dia sarapan. Ya, jam 6 dia sarapan. Minum 200 ml. Ya. Kemudian makan siang jam 13. Ya. Itu minumnya juga 200 ml. Kemudian makan malam habis pakai 200 ml. Cukup nggak? Ya, cukup kan? Kalau Anda mau sehat, atur nih. Atur nih. Kemudian jam 13.00 200 ml ya. Boleh lebih. Kemudian jam 15.00 jam 17.00 ya kan? Sarapan. Kemudian ini persiapan duha ya. Kemudian ini persiapan mau zuhur, makan siang. Ya, kemudian ini persiapan asar. Ya. Ini persiapan maghrib. Nah, ini makan malam. Ini 200 ml kali kan bisa. Kan? Nah, ini belum jajanan ya. Ya, dan WHO mengatakan kalau makan itu ada 6 kali. WHO. Ada breakfast. Ya, di breaknya di sini. Ya. Di break di sini lunch. Ya, ini kopi break. Ya, ini dinner. Dinnernya di sini, 19.00. Ini dinner. Nah, ini supper. Kalau sakit mah nggak ada kalau gitu caranya? Enggak. Minum 2 liter aja ada sakit mah, apalagi tambahin ini. Kalau masih ada terapkan ini, masih sakit mah juga, ini juga masih sakit mah, terpaksa ikutin aturan pakai terapi Gabin. Gabin. Tahu Gabin? Ya, Gabin yang setebal. Ya, jangan yang isi keju atau asin manis, nggak usah yang murah meriah. Awal. Ya. Nah, makanya itu jam 5, jam 10, jam 11, jam 15, jam 17, jam 21. Anda nggak akan sakit mah. 1 sampai 3 Gabin per kali makan. Terserah mau celup, mau makan langsung, terserah mau pakai teh, mau pakai kopi kah, mau pakai bir kah, terserah. Ya. Ya. Oke.
dia minum air putih sebelum jam 7 sebelum berangkat kerja itu 2 liter gelas gentong. Tahu gelas gentong? Tahu. Dia minum lagi itu jam 1:30 pada saat makan siang. Nah, berapa tahun kemudian dia didiagnosa GGK, gagal ginjal kronis, dan Pro HD, harus cuci darah, hemodialisa. Oh. Misalnya nggak bagus. Yang mau wifi kelas nggak? Nggak ada, Pak. Kadang sepupunya datang. Iya kan? Jadi kalau boleh sehatnya ya sehat. Sehat fisik ini cuma urusan yang namanya dietary habit. Sama lifestyle. Healthy dietary habit, healthy lifestyle. Ada di share di Word. Apakah Anda mau sehat yang seperti apa? Satu ketika saya pernah membawa di kelas ya, di ruang kelas angkatan 2014. Kemudian ada kakak kelasnya yang angkatan 2011 saya undang maju di depan kelas. Saya bilang,
Dia sudah menerapkan program SEA 90 hari. Angkatan 2015 saya tawarin nih. Mau nggak bertatai? Oh, bertatai. Mau nggak berdiri berjajar dengan dia? Nggak mau. Karena wajah yang kata 2014 lebih tua dibanding yang 2011. Saya bilang beda Anda dengan dia berapa tahun? 3 tahun. Kalau gimana? Lebih muda, Pak. Nah, apakah harus seperti itu dari pengajaran? Kan nggak nyaman. Ya kan? Ya, kalau bisa makanya saya bukan orang teoritis sih. Saya orang praktis nih. Ya, dari semua materi ini aja udah berapa literatur nih. Saya banyak baca. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya nanti izin ya, saya akan share materi via link. Ya. Lumayan ini.